Halo Sobat BP, pasangan ganda putri kebanggaan kita semua, Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Pada laga final yang digelar Senin 2 Agustus kemarin, mereka berhasil menang straight game dari pasangan Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan 21-19 dan 21-15. Nah, dengan pencapaian ini, pasangan peringkat 6 dunia ini berhasil mencatatkan sejarah baru. Keduanya menjadi pasangan ganda putri pertama Indonesia yang berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade. Nah, tahu nggak Sobat BP? Kalau perjalanan Grecia dan Apriani untuk meraih medali emas penuh dengan rintangan yang berliku. Makanya, bagi para pecinta badminton tanah air, nggak afdol dong kalau nggak tahu bagaimana perjalanan mereka. Tapi jangan sedih dulu, karena bangku penonton hadir untuk memberikan informasinya. Ya udah, mari kita bongkar sama-sama. Menjalani karir masing-masing. Kita awali dari sang senior ya, Sobat BP, Kak Grecia Poli. Perjalanan karir KG di ajang Olimpiade benar-benar sangat inspirasional. Pokoknya bisa deh dibuatkan film. Kak Hanung Bramantyo mudah-mudahan nonton video ini ya. Momen menariknya adalah ketika pemain 33 tahun ini terlibat skandal di Olimpiade pertamanya pada tahun 2012. Kebayangkan bagaimana jatuhnya mental Kak G saat itu pada penampilan perdananya di Olimpiade London ini, ia berpasangan dengan Meliana Jauhari. Skandal tersebut berawal dengan adanya dugaan manipulasi antar pemain karena kedua pasangan berupaya untuk kalah. Mereka dianggap menghindari pasangan nomor 1 dunia asal Cina Wang Xiaoli Yu yang di perempat final. Insiden tersebut akhirnya membuat kedua pasangan didiskualifikasi bersama dua ganda putri lainnya, yakni Wang Danyu serta Kim Hana dan Jung Kyun Eun. Mereka dinilai memanipulasi dan mencoret nilai sportivitas permainan. Sungguh momen epik ya dalam karir Kak G. Lantas, bagaimana dengan sang partner? Well, Apriani sendiri merantau ke Jakarta pasca penampilan gemilang di tanah kelahirannya Konawe, Sulawesi Tenggara. Ketika itu, pengurus cabang PBSI Konawe memutuskan membawa Apriani Rahayu untuk dititipkan ke PB Pelita milik Icuk Sugiarto. Namun, ia tidak serta-merta diterima, melainkan harus ikut trial dulu selama 3 bulan. Kalau gagal, ia disuruh kembali ke Konawe. Nah, hal inilah yang menjadi momentum perjuangan pemain 24 tahun ini. Dengan latihan yang rutin serta kesadaran untuk berjuang di tanah rantau, Kak Apri akhirnya mengikuti beberapa turnamen nasional. Hasil kerja kerasnya pun akhirnya terlihat setelah mewakili timnas di kejuaraan dunia junior 2014. Dipasangkan dengan Roshita Eka Putrisari, mereka sukses membawa pulang medali perak. Puncaknya di tahun 2017, di mana ia mampu menembus pelatnas Cipayung dan bertemu dengan Kak Grecia Poli. Apriani menggantikan Nitya Krishinda Maheswari yang mengalami cedera. Kejuaraan Beregu Sudirman Cup 2017 menjadi debut perdana Grecia Poli Apriani Rahayu. Pasangan ganda putri ini baru meraih trofi perdana pada Thailand Terbuka 2017. Kemudian disusul gelar BWF Super Series di Prancis Terbuka 2017. Hingga akhirnya Grecia Apriani berhasil meraih medali emas Olimpiade 2020. Kronologi pertemuan. Tahu tidak Sobat BP, kalau kronologi pemasangan Kak G dan Kak Apri berawal dari kejadian tidak terduga. Disampaikan langsung oleh Kak G kalau kisah awal dirinya berpasangan dengan Apriani terjadi pada saat pasangannya terdahulu, yakni Nitya Krishinda Maheswari dinyatakan untuk beristirahat akibat cedera yang dideritanya. Selanjutnya pebulu tangkis 33 tahun ini menambahkan kalau pelatihnya Eng Hian melontarkan beberapa nama. Tetapi pada saat itu, sang partner belum masuk pelatnas Cipayung. Pelatih yang akrab disapa Ko Didi ini pun mengatakan kalau dirinya juga bingung karena pada saat itu, pasangannya saat ini yakni Apriani Rahayu belum masuk ke pelatnas. Namun karena mungkin udah berjodoh, Apriani pun hadir di pelatnas. Sayang masalah lain muncul. Apriani baru masuk dan itu membutuhkan yang namanya proses untuk ke level senior. Tapi saat itu, Ko Didi minta untuk dicoba saja. KG juga mengakui kalau ia sempat dipasangkan dengan beberapa pemain. Namun tak ada yang klop, akhirnya ia pun berpikir untuk pensiun. Namun ia harus mengabdikan diri dulu dengan sparring bersama adik-adiknya di pelatnas. Seiring waktu berjalan, akhirnya muncullah suatu momen yang ditunggu-tunggu. Tepatnya setelah KG pulang dari Swiss Open. Dan uniknya, yang ada ia dan Apriani Rahayu. Bagayung bersambut, aksi mereka saat latihan dianggap cocok bagi sang pelatih. Dan pada akhirnya, lahirlah ganda putri terbaik, pasangan kebanggaan kita semua. Mereka langsung dipasangkan di Piala Sudirman tahun 2016.
Meskipun saat itu kalah, tetapi selanjutnya mereka dipasangkan lagi di Thailand Open 2017 dan berhasil juara. Akhirnya KG menyadari kalau berpasangan dengan Apriani merupakan jalan bagi kelanjutan karirnya. Sungguh lika-liku perjalanan yang luar biasa ya, Sobat BP. Sepak terjang di ganda putri dunia. Setelah bertemu dengan Apriani yang penuh dengan drama dan lika-liku, mereka pun mantap mengarungi dahsyatnya turnamen dunia bersama-sama. Hasil Thailand Open Grand Prix Gold seakan menjadi stepping stone untuk meraih gelar lainnya. Benar saja, pasangan emas ini akhirnya membuktikan kualitas mereka sebagai ganda putri elit dunia. Keduanya kemudian memenangi kejuaraan French Super Series di tahun yang sama. Selain itu, laga-laga di tahun yang sama mereka menjadi runner-up di turnamen Hong Kong Super Series. Setahun berselang, ganda putri ini mengikuti ajang Indonesia Master. Namun keduanya harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari pasangan Jepang. Lalu dengan semangat yang luar biasa, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali merebut medali. Greysia dan Apriani berhasil menjadi pemenang di turnamen India Open 2018. Di tahun yang sama, mereka pun berhasil mempertahankan gelarnya dengan memenangkan Thailand Open yang dimenangkannya di tahun 2017. Di ajang Asian Games yang merupakan ajang bergengsi bagi negara-negara di Asia, mereka harus puas dengan medali perunggu. Setahun berselang, tibalah saatnya mereka membuktikan diri di kancah dunia dengan mengikuti Badminton World Championship. Sayangnya mereka lagi-lagi harus puas dengan medali perunggu yang melingkar di leher. Bagaimana dengan tahun 2020? Tahun ini nyatanya kurang menyenangkan buat pasangan peringkat 6 dunia ini. Mereka tak mampu memenangkan satu kejuaraan pun. Pandemi yang melanda pasca kejuaraan All England 2020 membuatnya tak punya cukup peluang untuk memenangkan gelar. Namun akhirnya, puncak penantian mereka berhenti setelah memenangkan turnamen Thailand Open di awal tahun 2021. Menjadi jawara di Thailand membuat Greysia dan Apriani semakin termotivasi di turnamen selanjutnya, tepatnya di All England 2021. Sayangnya belum sempat membuktikan diri, mereka akhirnya harus menelan kekecewaan setelah dinyatakan tak bisa bertanding. Hal ini lantaran kontingen Indonesia dilarang tampil di All England 2021 karena salah satu penumpang pesawat yang mereka tumpangi dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat kontingen Indonesia harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Tentunya kondisi ini membuat kontingen Indonesia tak bisa bertanding. Mereka pun harus ikhlas kembali ke tanah air dengan ratu wajah yang sedih dan kecewa. Masih segar kan ingatan kalian akan kejadian di All England kemarin? Andin sih senyum-senyum sendiri lihat BWF dibombardir netizen Indonesia. Well, dengan kesedihan dan kekecewaan di All England inilah, semua unek-unek Kak G dan Kak Apri akhirnya dilepaskan di Olimpiade Tokyo. Tak tanggung-tanggung, perjalanan mereka bak singa kelaparan. Siapapun lawannya pasti dilibas. Bayangkan, tak satu pun laga yang mereka jalani berakhir dengan kekalahan. Selain itu, deretan rekor memukau berhasil diukir dengan gemilang. Mulai dengan menjadi ganda putri pertama yang menembus semifinal Olimpik, kemudian lanjut dengan menjadi ganda putri pertama yang lolos ke final. Bahkan hingga akhirnya menjadi ganda putri pertama yang meraih emas. Dengan emas pertama di ganda putri, lengkap sudah koleksi emas badminton tanah air di semua sektor yang dipertandingkan. Sungguh luar biasa.